Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kepada Bapak Ade Saringat Pakanherat SE MSI M selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pengadaan barang dan jasa. Perkenalkan kami dari kelompok satu dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai praktik andalan pengadaan dan sebagai persyaratan nilai EAS. Di sini, kelompok kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Ricci Koen Kolomboan, dan saya sebagai moderator sekaligus yang akan menjelaskan materi mengenai studi kasus dan kesimpulan dari materi yang akan kami paparkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Permana. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai praktik pengadaan, procurement card, dan electric reference auction. Kenalkan, saya Badrodin. Di sini saya akan menjelaskan materi dance. Ya, perkenalkan saya Andika Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai joint contract dan multi agreement. Baik, langsung saja di sini kepada Novalia dipersilakan waktu dan tempatnya untuk menjelaskan materi terus saya tampilkan. Kepada Noval dipersilakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih moderator dan atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan langsung menjelaskan materi tentang praktik andalan pengadaan. Praktik andalan pengadaan merupakan praktik sistem pelaksana pengadaan kontemporer terkini yang dipergunakan dan telah terbukti keberhasilan dan manfaat bagi kesuksesan penyelenggaraan pengadaan. Para ahli pengadaan bergabung di asosiasi ahli pengadaan selalu berinovasi untuk mengembangkan praktik andalan pengadaan dan menemukan ide baru dalam sektor pengadaan. Pengadaan barang dan jasa adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang atau jasa yang dibutuhkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya dikutip dari BPJS Setda titik bule lengkap. Next. Procurement card. Procard merupakan sarana pembayaran kegiatan pengadaan barang dan jasa secara langsung ke sumber pengadaan seperti pabrik, distributor, dan toko tanpa menggunakan surat perjanjian atau kontrak, surat pesanan, atau PO. Kriteria sarana procurement card dipergunakan dalam pengadaan untuk pembayaran barang dan jasa yang berdasarkan kriteria. Yang pertama merupakan pengadaan penunjuk langsung, yang kedua nilai pengadaan relatif kecil, yang ketiga tanpa surat perjanjian atau PO. Selanjutnya, manfaat procurement card. Yang pertama menurunkan biaya pengadaan, yang kedua mengurangi aktivitas transaksi pembayaran, yang ketiga mempermudah pelaksanaan pembayaran, yang keempat mempermudah kontrol pembelanjaan, yang keempat meningkatkan produktivitas kerja, yang kelima mempercepat proses pengadaan, yang kelima mencegah kebocoran. Next. Electronic reference auction. Electronic reference auction ERA merupakan metode pengadaan alternatif untuk mendapatkan harga penawaran terbaik melalui kompetisi langsung dari peserta tender yang dilakukan secara transparan dengan memanfaatkan jaringan elektronik. Tujuan pelaksana ERA untuk mendapatkan harga penawaran yang lebih baik, kompetitif, serta mencerminkan harga pasar yang sebenarnya. Proses pengadaan melalui ERA
merupakan proses yang lebih efisien dan efektif dengan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi peserta tender untuk dapat mengajukan penyesuaian, penurunan harga, penawaran, sampai mencapai harga terbaik dari penyedia peserta tender dengan kualitas pekerjaan sesuai dokumen tender. Prinsip dasar ERA yang pertama dilakukan pada tahap periode penawaran, yang kedua peserta tender harus memahami, mampu, dan mematuhi aturan pelaksanaan ERA, yang ketiga identitas peserta yang mengajukan penawaran harga dalam ERA dirahasiakan, yang keempat pengadaan komoditas strategis dan berteknologi tinggi serta harga relatif besar dilakukan dengan metode yang efisien dan dianjurkan untuk tidak dilaksanakan dengan metode ERA. Cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materinya. Selanjutnya akan dibawakan oleh Baharudin. Kepada Baharudin dipersilakan waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai call of order. Oke, jadi untuk call of order atau pemasukan berdasarkan pemerintah, yaitu kontrak pengadaan barang dan jasa untuk jangka waktu yang relatif panjang sampai 3 tahun untuk suatu jumlah nilai tertentu dengan harga satuan tetap sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Lembaga meminta penyedia pelaksanakan kontrak untuk menyerahkan barang atau melaksanakan pekerjaan secara sewaktu-waktu diperlukan sesuai rencana kerja. Jadi pembayaran dilakukan berdasarkan jumlah barang atau pekerjaan yang dipakai atau dikerjakan. Nah, adapun tujuan call of order adalah untuk memudahkan dan mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Juga meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya proses pengadaan. Terus ada call of order dilakukan dengan beberapa persyaratan. Yang pertama yaitu untuk pengadaan barang habis pakai atau consumable item. Yang kedua, frekuensi memakai barang tinggi atau jasa dengan sifat pekerjaan rutin dan frekuensi pekerjaan tinggi. Yang ketiga, dalam satu paket pengadaan hanya boleh terdiri dari satu kelompok jenis barang atau pekerjaan yang sama. Next. Yang selanjutnya yaitu price agreement. Perjanjian harga atau price agreement adalah perjanjian dengan satu penyedia yang bertindak sebagai distributor atau agen tunggal yang dibuat berdasarkan harga satuan atau unit price, barang dan jasa yang dikeluarkan oleh produsen atau prinsipal untuk satu kelompok barang dan jasa yang bersifat spesifik untuk jangka waktu tertentu. Tujuan pengadaan dengan perjanjian harga atau price agreement adalah untuk memudahkan dan mempercepat pengadaan barang dan jasa tertentu dengan cara mengadakan perjanjian harga untuk suatu jangka waktu tertentu dengan satu penyedia. Perjanjian harga atau price agreement ini dapat dilakukan bila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, distributor atau agen tunggal dibuktikan dengan surat penunjuk sebagai distributor atau perjanjian keagenan yang diterbitkan oleh produsen atau pabrik. Kedua, barang dan jasa bersifat spesifik. Yang ketiga, tersedia daftar harga barang atau price list yang dikeluarkan oleh produsen yang berlaku untuk kurun waktu tertentu. Next. Yang selanjutnya, strategic alliance atau kontrak berbasis kemitraan. Kontrak kemitraan adalah kontrak pengadaan yang berdasarkan pada konsep kerjasama jangka panjang di mana para pihak memberikan kontribusi sumber daya serta fasilitas yang dimiliki untuk mencapai sasaran strategis bersama. Tujuan kontrak kemitraan adalah pemanfaatan potensi teknis manajemen, finansial keahlian, pengalaman, dan sumber daya lainnya
dari para pihak yang disinergikan untuk mencapai hasil yang optimal dalam hal kepastian pasokan atau security of supply. Jadi standar mutu dan penekan biaya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Harudin atas waktu dan penjelasan materinya. Untuk materi pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Andika Setiawan. Kepada Andika, dipersilakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu joint contract. Joint contract adalah kontrak antara beberapa lembaga dengan satu penyedia kompeten untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu sesuai program dengan kesepakatan bersama yang direncanakan sejak awal atau pemanfaatan suatu kontrak yang sedang berjalan di lembaga. Tujuan joint contract adalah pemanfaatan kontrak secara bersama yang saling menguntungkan dalam rangka efisiensi biaya, percepatan proses, pemanfaatan kapasitas lebih, serta optimalisasi pemanfaatan peralatan. Persyaratan joint contract ini, persyaratan joint contract bersama pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan bila memenuhi persyaratan. Yang pertama, terdapat kesamaan kebutuhan barang dan jasa dari beberapa lembaga. Lalu berikutnya, terdapat kesepakatan di antara lembaga dengan penyedia terkait. Berikutnya, barang dan jasa yang dibutuhkan berada dalam wilayah atau lembaga atau tempat yang secara geografis atau berada dalam satu kelompok usaha. Next. Materi berikutnya yaitu multi-standing agreement. Multi-standing agreement adalah suatu perikatan kontrak harga satuan atau unit price dengan lebih dari satu penyedia secara simultan untuk pengadaan komoditas yang sama. Tujuan pengadaan dengan kontrak multi-standing agreement untuk memudahkan dan mempercepat pengadaan dengan selalu tersedianya alternatif dari beberapa penyedia untuk waktu tertentu. Karakteristik multi-standing agreement ini, kontrak MSA dapat dilakukan bila memenuhi persyaratan. Yang pertama, untuk pengadaan barang yang habis dipakai dengan tingkat pemakaian tinggi atau jasa dengan sifat pekerjaan rutin dan frekuensi pekerjaan tinggi. Lalu berikutnya, dalam satu paket pengadaan hanya terdiri dari satu kelompok jenis sama. Berikutnya, harga satuan ditentukan sebelumnya sesuai perjanjian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Andika atas penjelasannya. Di sini saya akan langsung menjelaskan mengenai studi kasus yang kami analisis. Studi kasus yang kami analisis adalah pengadaan barang jasa yang bersifat konsultasi, di mana studi kasus ini yaitu memperoleh proyek pemerintah. Nah, sejumlah kalangan yang termasuk DPRD Boyolali mencium bau indikasi sandiwara dalam lelang proyek pembangunan yang mana kompleks perkantoran baru Pemkab Boyolali yang dilaksanakan 3 tahun terakhir. Nah, indikasi sandiwara ini itu adalah salah satu terkait proses lelang online atau electronic procurement atau e-proc yang mana dalam istilah sandiwara oleh beberapa kalangan adalah salah satunya yang terlihat dalam selisih harga perkiraan sendiri atau APS dengan penawaran pemenang kontrak yang sangat kecil. Nah, rata-rata penawaran kontrak yang hanya berkisar 1% dari HPS, bahkan dalam proyek pembangunan gedung Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuntungan dan Aset Daerah atau DPPKAD, yang mana pemenang lelangannya hanya menawarkan 0,38% yang di bawah HPS, dan menurut sejumlah sumber ekspos yang memahami proyek konstruksi,
Menyusun HPS yang jujur dan akuntabel mestinya mempertimbangkan keuntungan bagi kontrak di luar harga barang. Selain itu, harga barang dan jasa dalam HPS dihitung berdasarkan harga satuan di pasar dan bukan harga grosir, yang mana harga tersebut pembeliannya dalam jumlah besar dengan rumusan perselisihan yang ideal, yang di antara HPS dengan penawarnya mestinya 10-15%. Nah, sebagai yang dikehendaki oleh masyarakat luas, di mana pemerintah tengah berusaha untuk mewujudkan pemerintahan terbuka dan demokratis, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan mengoptimalisasikan layanan publik terhadap masyarakat melalui kebijakan peraturan yang efektif, efisien, dan mencerminkan keterbukaan atau transportasi yang mengikuti masyarakat luas yang berhak untuk memperoleh jaminan terhadap sebuah jaminan akses dan informasi publik dan juga kebebasan terhadap informasi. Sedangkan untuk transparansi merupakan kondisi yang memberikan peluang lebih besar kepada publik untuk bisa mengakses terhadap proses pemerintah dan efisien adalah sebagai langkah memperpendek proses birokrasi dalam hal layanan publik, sementara selaku penyelenggara negara sudah sepatutnya menjalankan tugas secara optimal dengan maksimal demi tercapainya tata pemerintah yang baik atau good government, sehingga pemerintah yang bersih atau good government dapat terwujud. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami, dan di sini sebelum kami mengakhirinya dengan kesimpulan, di sini kami akan menjawab 3 pertanyaan yang disampaikan kepada kelompok kami untuk dapat dijawab. Nah, berikut ada pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pembayaran berdasarkan jumlah barang atau pekerjaan yang dipakai atau dikerjakan dalam konteks call of order? Kepada Noval dipersilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, moderator, di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Dalam konteks call of order, pembayaran berdasarkan jumlah barang atau pekerjaan yang dipakai atau dikerjakan mengacu pada sistem pembayaran di mana pembayaran dilakukan sesuai dengan jumlah barang atau pekerjaan yang benar-benar digunakan atau dilaksanakan oleh pembeli atau pelanggan. Istilahnya, call of order menunjukkan pada situasi di mana pembeli atau pelanggan dapat memesan atau meminta barang atau jasa secara bertahap sesuai dengan kebutuhan mereka, biasanya dalam periode waktu tertentu. Dalam sistem pembayaran ini, penggunaan atau pelanggan hanya membayar untuk barang atau jasa yang mereka konsumsi atau gunakan, bukan untuk jumlah yang mungkin telah dipesan atau direncanakan sebelumnya. Ini memungkinkan pembeli atau pelanggan untuk memiliki lebih banyak kontrol atau pengeluaran mereka, karena mereka hanya membayar untuk apa yang mereka butuhkan pada saat itu. Sementara itu, bagi pemasok atau penyedia jasa, mereka akan menerima pembayaran sesuai dengan jumlah barang atau pekerjaan yang telah digunakan atau dilaksanakan, meminimalkan resiko penumpukan stok atau pekerjaan yang belum dibayar. Baik, terima Sudah kasih gitu. Noval atas jawabannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua ini adalah dokumen yang diperlukan dalam joint contract atau perjanjian usaha piutang umumnya ada beberapa. Nah, kepada Baharudin, mohon waktu dan tempatnya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab mengenai dokumen yang diperlukan dalam joint contract atau perjanjian usaha patungan umumnya ada beberapa ya. Jadi yang pertama, dokumen-dokumen ini bisa dibilang saling melengkapi dan mengatur berbagai aspek kerjasama tersebut. Jadi dokumen-dokumen penting tersebut adalah Joint Venture Agreement atau JVA. Ini adalah dokumen inti yang mengatur keseluruhan kerjasama usaha patungan. JVA ini berisi hal-hal seperti prosedur pendirian perusahaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, cara pembagian keuntungan, hingga prosedur pengakhiran kerjasama. Yang kedua yaitu shareholders agreement atau perjanjian pemegang saham.
Dokumen ini mengatur spesifikali hubungan antara para pemegang saham di dalam perusahaan patungan. Hal-hal yang biasa diatur seperti pembatasan pengalihan saham, hak suara di dalam rapat, dan cara penyelesaian sengketa antar pemegang saham. Selain kedua dokumen di atas, tergantung pada kebutuhan spesifik joint venture. Dokumen lain yang mungkin diperlukan bisa berupa yang pertama, share purchase agreement atau perjanjian jual beli saham. Digunakan jika salah satu pihak penjual kepemilikan sahamnya di perusahaan patungan sebagai pihak lain. Yang kedua, share subscription agreement atau perjanjian pengambilan saham. Digunakan jika didirikan perusahaan patungan baru dan para pihak setuju untuk mengambil saham di perusahaan tersebut. Begitu jawabannya. Baik, terima kasih kepada Bang Rudi yang sudah menjawab untuk pertanyaan kedua. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan ketiga ini adalah apakah penerapan joint contract selalu menghasilkan efisiensi biaya dan percepatan proses? Kepada Andika dipersilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Meskipun tujuan utama dari joint contract adalah untuk mencapai efisiensi biaya, percepatan proses, dan pemanfaatan kapasitas lebih, penerapannya tidak selalu menjamin hasil yang diinginkan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitasnya meliputi kompleksitas proyek. Proyek yang kompleks atau memiliki berbagai tantangan teknis mungkin tidak mendapatkan manfaat yang signifikan dari joint contract karena koordinasi yang diperlukan antara berbagai lembaga dan penyedia. Yang kedua, kesepakatan awal yang tidak jelas. Jika kesepakatan awal antara lembaga dan penyedia tidak ditetapkan dengan jelas, hal ini dapat menyebabkan konflik atau ketidakpuasan yang menghambat kemajuan proyek. Yang ketiga, perbedaan kebutuhan. Meskipun terdapat kesamaan kebutuhan, namun adanya perbedaan kecil dalam spesifikasi atau preferensi antara lembaga dapat menyulitkan pengelolaan joint contract. Yang keempat, koordinasi yang kurang efektif. Kurangnya koordinasi antara lembaga dan penyedia dapat menghambat kemajuan proyek, bahkan mungkin mengakibatkan penundaan dan biaya tambahan. Oleh karena itu, meskipun joint contract dapat menjadi instrumen yang kuat untuk mencapai tujuan bersama, penting untuk memperhitungkan faktor-faktor tersebut dan memastikan bahwa persyaratan dan kesepakatan awalnya sudah diatur secara jelas dan tepat. Begitu. Baik, terima kasih Pak Diandika karena sudah menjawab pertanyaan tersebut dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman saya yang lain karena sudah membantu saya dalam menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya akan masuk ke dalam kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah pengadaan merupakan suatu kegiatan yang penting terlebih lagi bagi organisasi ataupun perusahaan pengadaan yang dilakukan secara rutin. Tingkat kepentingan dapat dipandang dari berbagai sudut dan juga dari berbagai aspek seperti aspek keuangan, aspek barang, aspek tempat, dan aspek harga. Persediaan memang sering menimbulkan pertentangan, di mana bagian persediaan yang merasa senang dan tegang dan kalaupun jumlah persediaan barang sedikit, hal ini memang diharapkan karena memang ada beberapa alasan berikut. Yang pertama, lebih mudahnya untuk mengawasi. Yang kedua adalah resiko hilang atau rusaknya ketinggalan mode akan lebih ringan atau lebih rendah. Ketiga adalah ruangan yang dipakai menyimpan barang lebih sedikit sehingga dapat menghemat biaya. Yang keempat adalah dana yang diinvestasikan untuk barang yang jumlahnya sedikit dan juga otomatis di mana dengan sedikitnya barang dapat menghemat modal. Nah, persediaan harus ideal, oleh karena itu cara persediaan barang harus juga dengan benar. Benar di sini bukan berarti paling ekonomis, tetapi keadaan yang paling ekonomis dapat dicapai apabila hal-hal berikut telah dipertimbangkan seperti yang pertama biaya perawatan di gudang, yang kedua biaya pemesanan, yang ketiga harga beli per unit atau nilai barang per unit, dan yang terakhir adalah jumlah kebutuhan barang atau periode. Nah,
Sekian pemaparan materi dari kelompok kami dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak kepada Bapak Adi Saringat, Pakan Herat, SE, MSIM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pengadaan Barang Jasa. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video pemaparan materi dari kami. Dan bila ada kesalahan, kami mohon maaf atas tersebut. Dan dengan ini saya akan menutup video ini dan sampai jumpa kembali.